Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Rama. Saya dari program studi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 5020137. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjelaskan codingan dari pemrograman bahasa C++ menggunakan string. Nah, kebetulan ini saya ingin mengcoding atau menggunakan menjalankan tugas dari jurusan pemrograman yang ke satu yaitu menulis nama menggunakan huruf besar dan kecil. Setelah itu ada yang kedua ada pemotongan kata, potongan nama dari belakang, tiga huruf dari belakang. Jadi langsung saja ke tugas yang pertama, yaitu kita menuliskan nama dengan huruf besar kecil. Yaitu kita pertama mengetik include iostream ya. Kenapa kok mengetik include iostream? Karena ini menghubungkan pemrograman ke library. Setelah itu kita ketik include string karena kita menggunakan tipe data string, itu kita pakai string ya. Setelah itu setelah kita ketik include ini, kita ketik include sekali lagi, itu kita ketik include CC tipe ini digunakan untuk kita codingan kita menggunakan fungsi pengolahan topper atau tolover ya. Tipe. Setelah itu karena kita tadi menggunakan include iostream atau library, kita using name space std. Ini digunakan agar kita tidak mengetik std berulang-ulang kali, agar kita di awalan suatu input atau di awalan sin atau code, kan lebih ada sin atau code ya, itu kita gak usah mengetik awalnya dengan std, kita langsung ke sin atau code nya. Setelah itu kita ketik int main yes main. Ini teman digunakan menandakan bahwa program dimulai atau ya tempat program dimulai atau dijalankan ya. Setelah main kita langsung ke string nama, karena kita pakai variabel nama yang bertipe string untuk menyimpan teks nama. Nama ini fungsinya untuk menyimpan teks nama. Setelah itu ya, untuk bahan udah betul. Satu kita string nama yang sebesar std. Setelah itu kita langsung ke library-nya atau code-nya ya teman-teman. Kita langsung ke code-nya, itu code karena kita mau masukkan nama. Jadi code ini adalah suatu inputan untuk menambahkan penampilan ke layar atau memerintah user untuk memasukkan nama ya. Masukkan nama ya, lupa. Masukkan nama ini biar rapi, dikasih ini ya. Itu kita diakhiri dengan perintah. Setelah masukkan nama,
masukkan nama, kita langsung ke getLin. GetLin adalah input dari pengguna atau termasuk spasi gitu, inputan dari pengguna. Jadi spasiku tetap dihitung ya. GetLin sin nama. Setelah itu untuk mengubah semua huruf jadi kecil, dulu itu kita pakai for, lalu ada int ya, inti sama dengan 0, nah sama dengan 0, il dari nama, ini setelah itu kita kasih ini ya teman-teman, baik. Kita ketik terlebih dahulu ini, setelah itu dengan i plus itu burung, setelah itu di ini for inti sama dengan 0, i nama tolengnya, ya betul. Setelah itu kita ketik lagi nama dengan iya nama dulu ya, nama setelah itu sama dengan tombol nama lagi nama jadi diusahakan kalau jangan tipe nanti satu salah dari teman-teman itu akan menyebabkan error ya. Setelah itu kita ini untuk for ini digunakan sebuah huruf bisa menjadi huruf kecil terlebih dahulu agar formatnya konsisten. Setelah itu kita menggunakan kapital huruf pertama, karena nanti saya akan menggunakan huruf kapital pertama. Jadi saya ketik nama 0 dengan tower dengan huruf nama tower ya, tower itu banyak double, jadi nanti kalau orang kan ada yang ini ya, ini tower nama lek nama sama dengan 0, ini 0 teman-teman. Setelah itu kita ketik atau akhiran perintah yaitu dengan titik koma. Setelah itu untuk kapital huruf setelah spasi ya, kita pakai for
ini untuk mengubah huruf kata setelah spasi. For int i sama dengan 1. Setelah itu ada titik komanya i di nama titik leng, setelah itu kasih buka kurung dan tutup kurung ya teman-teman. Buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu ada titik komanya adalah akhir sebuah kata, itu sama i plus untuk kurung itu dengan akhiran suatu kata. Oke, ini untuk mengubah huruf besar menjadi huruf setelah spasi sehingga kita setiap kata diawali huruf kapital. Setelah itu kita ketik apa ya namanya, kita ketik selanjutnya, yaitu kita pakai setelah kita pakai for ini kita pakai if nama i 1 ini pakai ini ya nama i1 yang pakai ini tuh yang ini namanya nggak usah dikasih gitu. Setelah itu sama dengan itu ada ini lanjutannya dari ini untuk mengubah kapital dari setelah spasi. Jadi nanti setelah spasi itu masih ada huruf kapitalnya teman-teman ya. Ini untuk hurufnya ditaruh di ini. Setelah ini lalu kita ini dengan ini nama lagi, kita kan lagi nama i sama dengan top bar namanya kan tadi di i itu adalah suatu kayak jadinya itu i, so kita akhiri perintah dengan ini. Nah kalau sudah selesai kita ketik dengan ini. Setelah itu kita tampilkan hasilnya setelah code atau hasil yang tampilkan ke layar, itu hasil. Kita ketik hasil kita ketik hasil ini biar kasih ini biar rutan atau rapi ya teman-teman. Menampilkan nama yang sudah diformat dengan huruf besar yang rapi ini dibuat agar penampilannya itu hasilnya rapi. Setelah itu kita akhiri program atau menandakan program selesai. Kita seperti biasa kita retur 0. Setelah itu kita penutup fungsi main, kita menggunakan ini. Setelah kita selesai silahkan kita run atau cukup terlebih dahulu. Error teman-teman. Nah ini mesti kalau saya itu pasti error string, mungkin dari ada tipe
string itu bisa menggunakan, pokoknya salah suatu pemrograman itu bisa salah teman-teman. Taran lagi apakah masih ada error sensitif atau apa. Nah ini include sensitive nama space std teman, string nama, code, masukkan nama, kitlin sin nama. Untuk mengubah huruf jadi kecil dulu, for inti sama dengan 0i nama length plus nama i plus ya, plusnya gak usah di plusnya. Setelah itu dikasih ini, setelah itu ada ya nama i lower, nama i lower nama e. Setelah itu ada nama 0 lower nama 0, variante i sama dengan 1, i nama length. Kita cari kesalahannya terlebih dahulu teman-teman. Pokoknya kalau coding kamu enggak hati-hati itu pasti akan ada suatu kesalahan atau akan menjadikan error seperti yang saya contohkan. Jadi saya bukan hanya mencontohkan suatu keberhasilannya, tapi juga mencontohkan bagaimana saat coding itu error. Kita harus tetap santai, tetap kita cari terlebih dahulu kesalahannya dari kita gitu mana gitu. Mungkin dari salah dan lagi sampai hasil. Misalkan kita atau nomor saya sendiri ya, itu Rahmah. Nah hasilnya akan menjadi Nazilatul Rahmah. Jadi yang besar itu yang ini. Karena kok ini kok jadi titik koma, karena tadi saya inputnya titik koma ya, bukan titik 2. Nazilatul Rahmah ini bisa kalian ubah menjadi titik 2. Maaf. Oke, kita run lagi. Nah kita ketik Nazilatul Rahmah. Ada sini. Nah ini jadi outputnya atau sini itu huruf besar kecilnya ini. Jadi yang huruf awal ini menjadi spasi pun ada spasi, jadi ada huruf kapitalnya. Oke, kita berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita melanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu menghilangkan huruf dari belakang di nama ya. Kita hapus terlebih dahulu, kita bisa langsung ke ininya saja ya, ininya bagus. Nah kan saya tuliskan kalau include string tadi hubungan ke library string karena kita menggunakan data string, yaitu std ketika kita menulis code-nya tidak mengulang nama, kita menggunakan nama karena kita menggunakan nama ya. Saya langsung saja ke string nama, yaitu kita langsung ke code atau inputannya. Nah ini ya, tetap ini yang saya hapus yang bawah aja ya teman-teman, biar enggak kelamaan juga. Nah ini mungkin nanti sininya masukkan nama Anda, ini bisa diberikan nama Anda, masukkan nama Anda. Setelah itu kita ketik nama Kathleen untuk menginput nama dari pengguna atau user termasuk spasi itu. Setelah itu kita ketik string hasil
nama string hasil ya, ini dikasih sama dengan, setelah itu nama sub string 0, nama length. Ini digunakan nama length ini menghitung jumlah karakter pada nama. Setelah itu nama length kan setelah ada nama length ini nanti nama length ini nanti nama struct 0, nama length itu ada, nanti tak kasih karena kita mau angka belak dari belakang itu 3, jadi kita ketik min 3, kita kurung, setelah itu kita ketik min 3. Setelah itu untuk mengakhiri kita koma, jadi berarti 3 ini berarti kita memotong 3 huruf dari belakang. Setelah itu ada stop no mengambil karakter dari awal string ya, ini kalau kalian nggak tahu. Setelah itu kita ketik code-nya atau inputannya yang ditampilkan ke layar, yaitu nama asli ya teman-teman, nama asli, nama asli. Setelah itu yaitu kita nih nama asli. Setelah itu ini nanti digunakan untuk nama sebelum dipotong ya, nama sebelum dipotong, jadi kita gunakan nama asli ya, nama asli dari yang kalian masukkan ke programnya. Itu karena ini digunakan biar rapi seperti penjelasan tadi, si nama asli, nama ini bukan untuk ada ini itu biar rapi ya teman-teman. Kita akhiri perintahnya koma. Setelah itu kita telah menampilkan nama asli, kita tampilkan hasil dari potongannya. Jadi kita langsung ketik aja hasil hasil sini saja ya, langsung hasil, nggak usah hasil dari potong, nggak usah langsung hasil. Hasil. Setelah itu kita ketik lagi hasil kalau sudah kita akhiri, yaitu kita pakai return nol. Ini adalah untuk mengakhiri suatu program ya, program ini benar-benar sudah selesai. Kita mengembalikan program ke awal, kita run terlebih dahulu apakah berhasil apa tidak. Ini error teman-teman, jadi kita kalau ini ada tulisan error atau nggak bisa di run, kita cek terlebih dulu apakah dari codingan kita ini ada yang salah. Tentunya pasti ada, nggak mungkin kalau kita di mana include nanti main, setelah itu string nama, setelah itu code, masukkan nama Anda, Kathleen sin nama, string hasil, nama struct 0, nama string hasil, nama struct 0, setelah itu 0 nama length ya, itu min 3, itu code, nama asli, nama setelah itu kita cek terlebih dahulu apakah dari ini dimana yang salah. Mungkin pastinya ada yang salah dari codingan yang kita masukkan tadi. Nama struct
nama lagi, nama struk 0, koma, nama, oh ini kayak gitu, ini titik teman-teman, enggak koma. Jadi gitu, nama struk, saat itu ada kurung 0, nama titik 0 ini, oh enggak, ini tetap yang dikasih titik yang ini, nama titik length satu tiga ya, sudah benar. Kalau sudah, satu kode hasil, kode nama asli, nama biar rapi hasil. Kita kan orang lagi, apakah ada yang salah? Nah, masukkan nama, ini udah berhasil ya berarti. Nama kita, misal saya masukkan nama saya sendiri ya, betul. Nah, ini kan dari 3 nama dari belakang ya. Jadi ini dari 3, jadi hitung 1, 2, 3. Jadi Najinatul gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.